Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yuk, di sini temenin Bu Rista buat on cam yuk. Kita mau belajar ketemu lagi sama Bu Rista ya di mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, silahkan teman-teman sambil mempersiapkan alat tulisnya ya. Ibu mau share screen terlebih dahulu. Nah, sambil Ibu melaksanakan share screen nih teman-teman. Di sini apakah ada yang tidak hadir, izin atau nihil? Masuk semua, Bu. Nihil, Bu. Nah, terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini lengkap ya. Nah, apakah share screen Ibu sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, di sini Ibu akan memaparkan sedikit materi terkait persamaan garis lurus. Nah, di sini teman-teman meskipun siang-siang ini hari ini apakah udah pada makan siang belum nih teman-teman? Belum, Bu. Belum ya, banyak yang belum, nggak apa-apa. Meskipun belum banyak pada yang makan siang, Ibu harap tetap semangat, tetap fokus untuk memahami materi pada siang kali ini, yaitu persamaan garis lurus atau PGL. Nah, di sini adakah yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Sudah lupa, Bu. Oh iya, ada yang masih ingat, silahkan. Izin off cam ya, Bu. Materi Ya. sebelumnya itu menggambar garis pada koordinat kartesius dan fungsi. Ya, terima kasih Mbak Aurora. Berikan tepuk tangan buat Mbak Aurora. Terima kasih ya Mbak. Baik, untuk mengingat pertemuan sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius dan juga teman-teman tahu nih apa aja koordinat kartesius itu terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana cara menggambar grafiknya, kemudian ada fungsinya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Apa sih manfaatnya belajar persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Atau ada yang mau berpendapat? Silahkan. Dari saya belum tahu, Bu. Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Mengetahui jumlah atom, Ibu, mungkin? Ya. Ada yang tahu lagi? Oh ya, terima kasih ya Mbak Rosa ya tadi. Oke, jadi ada beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana panjang kemiringan suatu benda, kemudian dalam kehidupan sehari-hari teman-teman di rumah teman-teman pasti ada atap rumah. Nah, itu menghitung berapa atap rumahnya, terus membutuhkan biaya berapa nih kalau beli seperti itu. Nah, kemudian di sini juga jika teman-teman mau membuat tangga, nah teman-teman tahu nih gimana sih cara berapa biayanya membuat tangga itu dan panjang tangganya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya, harus siap ya. Harus siap ya. Oke, lanjut nih ya kalau udah siap. Nah, di sini ada kompetensi dasar yaitu 3.4 dan 4.4. Nah, di sini ada menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafik
yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian di 4.4 ada menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, ini lanjut di bagian ini ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama memahami persamaan garis lurus, kemudian menggambar grafik, kemudian ada menghitung kemiringan suatu garis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah di sini Ibu punya gambar koordinat kartesius. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan koordinat kartesius ini. Nah, Ibu punya suatu garis atau grafik persamaan garis lurus, di mana nantinya itu kita mengetahui dari titik-titik ini teman-teman. Nah, di sini ada titik-titik merah ya teman-teman. Terlihat kan teman-teman titik-titik merahnya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Jadi di sini nanti jika di sini ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Jika di sumbu X itu adalah negatif 1, maka sumbu Y-nya itu adalah berapa? Nah, kita lihat di titik pertama ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada sumbu X-nya negatif 1, kemudian berarti sumbu Y-nya adalah 0, seperti itu. Kemudian jika X-nya itu 0, yaitu Y-nya adalah 2. Di sini titik yang kedua. Kemudian titik yang ketiga teman-teman di sini. Nah, jika X-nya 1, Y-nya adalah 4. Nah, kemudian titik yang ini teman-teman, jika X-nya 2, Y-nya berapa nih teman-teman? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Mohon maaf, Ibu, di tempat saya rekam layarnya mati. Di Oh, tempat ya. teman-teman gimana? Di tempat saya juga tidak ada, Ibu. Oh ya, sebentar Ibu ulangi ya. Bentar, sambil menunggu. Teman-teman siapkan terlebih dahulu ya alat-alat tulisnya dan diusahakan on cam ya teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat lagi teman-teman? Sudah, Bu. Oke, tadi sampai di slide ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi Ibu punya grafik. Nah, di sini Ibu ulangi lagi ya penjelasannya. Di sini ada beberapa titik-titik yang berwarna merah. Titik yang pertama, jika X-nya negatif 1, maka Y-nya 0. Kemudian yang di sini itu jika titik X-nya itu 1, maka Y-nya adalah 2. Kemudian yang titik ini, jika Ibu punya X-nya itu bernilai 1, maka Y-nya bernilai 4. Nah, kalau di titik ini teman-teman, jika X-nya 2, maka Y-nya berapa nih teman-teman? Ada yang tahu teman-teman? 6. Ya, 6 ya, betul sekali. Kemudian di titik ini, jika X-nya itu Ibu punya 3, kemudian Y-nya berapa nih teman-teman? 8, Bu. Ibu. Nah, 8 ya, benar sekali. Kemudian di titik terakhir nih teman-teman, jika X-nya 4, Y-nya berapa? 10, 10, Bu. Bu. Oke, 10. Tepat sekali ya. Jadi teman-teman sudah bisa nih melihat dari grafik kemudian dibikin tabel. Nah, selanjutnya ini masih sama ya teman-teman grafiknya persamaan dalam titik koordinat kartesius. Nah, ada yang tahu nggak nih bagaimana hubungan antara nilai X dan nilai Y pada grafik berikut? Ada yang mau berpendapat? Membentuk Gimana, persamaan teman-teman? garis lurus, Ibu, mungkin. Ya, benar. Selain itu juga terdapat dituliskan Y sama dengan 2X ditambah 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi garis lurus yang terbentuk dari titik-titik tadi disebut persamaan garis lurusnya. Seperti itu. Nah, kemudian
Di sini ada persamaan umumnya nih teman-teman. Di sini ada Y sama dengan MX ditambah C. Ada yang tahu nggak nilai dari Y itu disebut apa? Konstan atau variabel atau apa nih? Dia mau berpendapat? Variabel, Bu. Oke, kita cek ya. Ya, tepat sekali ya, variabel. Kemudian dari M sendiri disebut apa nih teman-teman? Koefisien, Bu. Oke, kita cek ya bareng-bareng koefisien. Ya, tepat sekali ya, koefisien atau bisa disebut juga sebagai gradien dalam persamaan garis lurus. Seperti itu. Kalau nilai X dan C, ada yang mau berpendapat nggak teman-teman? Untuk X-nya variabel, Bu. Yang C konstanta. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Oke, tepat ya untuk X-nya itu variabel dan C-nya adalah konstanta. Oke, dari persamaan umum ini ternyata ada persamaan lainnya teman-teman dalam persamaan garis lurus. Yang pertama ada BY sama dengan AX plus C, kemudian ada AX plus BY sama dengan C, dan AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Kemudian selanjutnya BY sama dengan C, AX sama dengan C. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Dari saya belum, Bu. Saya Oke. belum, Bu. Oke, belum ya. Kalau belum Ibu lanjut ya. Oke, nah Ibu punya gambar nih. Ada yang mau berpendapat nggak bagaimana hubungan gambar berikut dengan persamaan garis lurus? Ada yang mau berpendapat nggak nih? Mungkin itu gambarnya ada beberapa mobil yang melewati lintasan mobil itu, Bu. Nah, oke. Terima kasih ya Mbak Bella. Berikan aplaus juga kepada Mbak Bella. Oke. Jadi hubungannya ya tepat sekali di sini ada mobil berwarna biru, mobil berwarna oranye dan mobil berwarna merah. Nah, kemudian yang nanjak ini ternyata juga ada mobil berwarna hijau. Dari mobil-mobil ini ternyata mereka melewati lintasan yang berbeda, teman-teman. Nah, di sini ada yang turun ke bawah, ada yang mendatar, ada yang sedikit naik, kemudian ada yang mobil yang nanjak sekali seperti itu. Nah, apa sih hubungannya dengan persamaan garis lurus? Nah, bisa kita ketahui ternyata lintasan ini yang dilalui dengan mobil-mobil ini merupakan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini mobil tadi yang berwarna hijau melewati lintasan yang sangat nanjak, di mana dari tanjakan tadi bisa kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku, di mana di sini adalah yang biru ini adalah sumbu Y dan yang merah adalah sumbu X. Jadi gradien garisnya bisa kita simpulkan bahwa delta Y dibagi delta X sama dengan gradien dari suatu garis lurus. Seperti itu ya teman-teman. Bisa disimpulkan juga, gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan belum nih teman-teman? Jadi saya belum, Bu. Belum, Bu. Oke, belum ya? Atau ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Saya, Bu, izin bertanya. Oke, ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan Mbak Betty. Perkenalkan diri terlebih dahulu, nggih, biar Ibu juga bisa mencatat keaktifan dari teman-teman semua. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Betty. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, untuk persamaan garis lurus yang sejajar dengan Bu X, gradiennya bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih ya Mbak Betty. Baik, Ibu sekarang di sini akan tadi pertanyaannya jika sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y ya Mbak? Dengan sumbu X, Bu. Oke, berarti kalau sejajar dengan sumbu X, nilai dari Y-nya adalah 0. Jadi kalau Y-nya 0, itu berarti
0 dibagi dengan suatu bilangan. Nah, itu berarti tidak terdefinisi karena di 0 dibagi berapapun itu menghasilkan mohon maaf, 0 dibagi berapapun itu menghasilkan 0. Jadi, jika sejajar dengan sumbu Y, sumbu X itu Y-nya 0. Jadi, gradiennya adalah 0. 0 dibagi berapapun jumlah nilainya itu menghasilkan 0. Seperti itu ya Mbak Betty, apakah sudah bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Saya sudah paham. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Betty. Oke, dari teman-teman sudah cukup ya? Atau ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin konfirmasi, Bu. Oh ya, bagaimana Mbak? Jadi tadi kan yang Mbak Betty tanyakan jika garisnya itu sejajar dengan sumbu Y ya, Bu. Dan ketika dicari, Ya. maka gradiennya itu 0. Berarti bisa kita katakan kan kalau misalkan garisnya itu sejajar dengan sumbu Y itu kan berarti garisnya lurus ya, Bu. Nggak ada kemiringan. Jadi sebenarnya nggak Ya. perlu dicari tuh kita udah tahu kan ya, Bu. Kalau misalkan itu gradien atau kemiringannya 0 karena dia nggak miring gitu. Apakah benar seperti Iya. itu, Bu? Iya, tepat sekali. Jadi nilai kemiringannya itu tidak ada 0 karena dia lurus seperti itu. Bagaimana Mbak Ara? Terima kasih Bu Risa. Ya, terima kasih juga Mbak Ara. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita diskusikan lagi? Cukup? Kalau cukup, kita lanjut ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ada menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana Y sama dengan 0. Kemudian, yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0, dan menghubungkan kedua titik pada diagram Kartesius. Nah, ini Ibu ada contoh soal untuk diketahui persamaannya ini 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian digambarkan grafiknya. Yang pertama, kita mencari titik potong sumbu X, di mana nilai Y adalah 0. Nah, kita substitusikan nih teman-teman. 4X ditambah 3 kali 0 sama dengan negatif 12. Kemudian 4X sama dengan negatif 12. Nah, nilai X-nya berapa? Nah, negatif 12 dikurangi 4 sama dengan negatif 3. Jadi titiknya diketahui negatif 3,0. Kemudian yang kedua, itu kita bisa mencari titik potong sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, di sini 4 dikali 0 ditambah 3 kali Y sama dengan negatif 12. Substitusikan ya, tadi nilai 0-nya ke sini. Kemudian didapat 3Y sama dengan negatif 12. Nah, kemudian kita mencari nilai Y-nya. Negatif 12 dibagi dengan 3. Nah, sama dengan negatif 4. Jadi diperoleh titiknya 0, negatif 4. Seperti itu. Jadi kita bisa gambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kita negatif 3,0 dan 0, negatif 4 kita tarik garis menjadi persamaan garis lurus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi terkait contoh soal ini? Bagaimana teman-teman? Belum, Bu. Belum ya. Kalau belum kita lanjut. Nah, mungkin untuk materinya Ibu cukupkan sampai sini, tapi Ibu punya sedikit latihan buat teman-teman semua. Itu silahkan teman-teman sesuai absennya ya, dari 1 sampai 6 itu kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 4. Silahkan mengerjakan soal yang ada di buku paket teman-teman di halaman 140. Silahkan didiskusikan, nanti bisa dikumpulkan melalui WA ya teman-teman. Nah, kemudian di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita presentasi mengenai ini. Oke teman-teman, gitu ya. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya di sini ada yang mau merangkum nggak? Kita belajar apa sih
pada siang kali ini? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Masa nggak berani sih berpendapat? Yuk, berpendapat. Ada yang mau berpendapat nggak? Satu aja. Yuk, Mbak Anissa Bella atau Mbak Betty, silahkan. Saya Bu, izin berpendapat. Oh ya, malah Mbak Ara, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ara, nomor absen 17. Nah, di sini saya akan menyimpulkan ya Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, salah satu yang kita pelajari di materi ini adalah tentang kemiringan garis, di mana ini juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung kemiringan dari tangga atau kemiringan dari atap rumah, sehingga kita dapat memperkirakan kira-kira panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat tangga atau banyak genteng yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kemudian dari situ kita dapat mengetahui biayanya yang harus kita persiapkan itu berapa. Seperti itu Bu kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ara. Berikan tepuk tangan buat Mbak Ara. Terima kasih ya Mbak Ara. Jadi Bu kerucutkan lagi ya. Kita belajar persamaan garis lurus, kemudian mengetahui gradien dan menggambar grafik gradien. Tepat sekali ya Mbak Ara, terima kasih. Nah, teman-teman yang lain jangan lupa dipelajari ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk materi minggu depan, yaitu menghitung gradien dari setiap garis lurus itu secara lebih spesifik ya teman-teman. Nah, kemudian presentasi dari tugas yang Ibu berikan tadi. Kemudian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tetap semangat ya.